Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore kawan-kawan. Di acara ngabuburit bareng angkatan 22 Darun Najah. Hari ini kita melanjuti kegiatan kita setiap sore di hari yang ke-8 ini. Hari ini kita kedatangan tamu, narasumber kita yang juga alumni kita, Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat, Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan dan Riset Keuangan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Beliau alumni angkatan 22. Sekedar biodata beliau, ya. Setelah beliau menamatkan pendidikan di Darun Najah, beliau keluar di angkatan 96 ya, kemudian menyambung di SMA, kemudian tahun 99 beliau bergabung dengan IPB untuk program agribisnis. Selesai di IPB, langsung melanjutkan di International Islamic University of Malaysia untuk program MBA. Ini agak sedikit zigzag ya, dari agribisnis beliau masuk ke Master of Business Administration, kemudian menyambung kembali program atau kuliah beliau di program doktor atau PhD ya di bidang Islamic Finance ya, di kampus yang sama, yaitu International Islamic University of Malaysia. Pengalaman sudah tentu kita tahu semuanya, ya. Semenjak beliau selesai di S3 di IIUM, beliau bekerja di Bahrain, di kampus bernama University College of Bahrain, selama hampir 13 tahun ya, 13 tahun. Kemudian sekarang aktif di Indonesia di KNEKS ya, sebagai Direktur Pendidikan dan Riset. Sekilas begitulah brief atau biodata Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat ya. Mungkin hari ini beliau akan memberikan tausiah atau ceramah beliau tentang temanya, yaitu keutamaan zakat bagi umat ya. Untuk itu sebelum kita mulai ya, kita akan membaca tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat kita Al-Ustaz Irfan Syuhada. Al-Ustaz, dipersilakan. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Untuk teman-teman yang baru masuk ini, ya alhamdulillah kita udah ada 14 orang ya. Ada yang saya masih ingat, ada yang udah lupa juga ini ya. Ustadz Zakaria, Ustadz Idi, Ustadz Iskandar, Ustadz Muhammad Nasruddin. Ini Nas ini dulu lumayan akrab juga dulu ya, tapi sekarang udah nggak pernah ketemu lagi. Udah jadi dokter spesialis yang terhebat di Jakarta ini. Kemudian Ustadz Taufik Ismail, Ustadz Ahmad Rozali, Ustadz Yanardi Syukur. Oke, kita langsung saja ke narasumber kita yang kita sudah lama tunggu ini, Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat. Ya. Kebetulan saya juga
cukup lama dengan beliau ini, sama-sama di Bahrain juga, sama-sama di UAE juga, satu kuliah. Malah kami pernah satu kos-kosan juga dulu, waktu pernah kerja di suatu perusahaan di Malaysia. Jadi menunggu-nunggu S3, kami bekerja di Malaysia, di suatu perusahaan. Dan kami ngontrak di rumah yang sama. Beliau ambil kamar satu, saya ambil kamar satu lagi gitu. Jadi memang nostalgianya sangat panjang dengan beliau ini. Tapi itu pun untuk kawan-kawan sekalian, mari kita dengar sama-sama ceramah beliau yang beliau sangat banyak pengalaman di beberapa negara, sudah pergi kemana-mana tempat mungkin ini ya, di negara termasuk beliau pernah juga ke Harvard University, beliau presentasi di sana. Hanya ada 2 orang Indonesia yang berhasil presentasi di University of Harvard University di USA dengan kawan beliau dari University of Airlanda. Banyak lagi lah ya, beliau ini satu tokoh 50 tokoh ekonomi Islam dunia, itu sudah hampir 4 kali berturut-turut beliau dipilih oleh badan atau lembaga independen dunia, yaitu ISFIN ya, yang ISFIN ini berada di UK ya. Banyak lagi lah, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu prestasi beliau. Oke, untuk itu saya persilakan Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat untuk memberikan tausiahnya. Persilakan Bapak. Terima kasih Ustadz Ahmad Rafiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya pada sore ini sangat bergembira. Hati ini bercampur-campur, bergembira sekali bisa kembali bertatap muka dengan para asatis, sahabat-sahabat kami dulu ketika kami mondok di Pondok Pesantren Darun Najah. Walaupun kami hanya 3 tahun di sana, tetapi tetap perasaan dan rasa memiliki itu ada di diri kami, dan alhamdulillah masih diakui oleh para asatis yang lebih lama memondok di Pondok Pesantren Darun Najah. Kami juga berbahagia pada hari ini ada sahabat kami, guru kami, Dr. Ahmad Rafiqi, penulis jurnal yang baik, yang sangat baik, yang membimbing kami berapa kali untuk menerbitkan paper atau karya ilmiah di jurnal-jurnal terkemuka di dunia. Sebenarnya saya merasa sangat tidak layak untuk berbicara di depan para asatis. Cuma hanya dalam rangka ingin bersilaturahim, ingin berukhuwah, menguatkan ukhuwah dengan para asatis. Senang bisa melihat ada wajah Ustadz Yanuardi, ada Ustadz Ahmad, Pak Yai, Rojali, ada Ustadz Zakaria, saya lihat juga di sini Ustadz Irfan. Ini sudah ada Ustadz Dona juga, saya lihat ada di situ juga. Itu pun sudah luar biasa, kebahagiaan hati saya bisa bersama-sama kali ini. Dan saya akan mulai sedikit paparan materi, mungkin karena waktunya 15 menit. Nanti hal-hal yang sebenarnya para asatis sudah mengetahui tidak akan saya singgung secara dalam. Kenapa hari ini kita berbicara tentang zakat? Karena sesuai juga dengan, pertama, kita sekarang berada di bulan Ramadan, dan biasanya kita akan membayarkan zakat mal kita biasanya kebanyakan adalah di bulan Ramadan. Yang kedua, juga terkait dengan kondisi yang kita alami saat sekarang ini. Kita berada di dalam pandemi COVID-19, yang dampaknya bukan hanya secara kesehatan, mungkin secara kesehatan sudah dikupas oleh pakarnya, Bapak Dr. Iskandar, Dr. Iskandar. Namun juga pandemi ini menimbulkan permasalahan ekonomi dan juga permasalahan sosial. Tentunya salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang juga merupakan rukun Islam yang bisa meminimalisirkan dampak
dari pandemi ini, baik secara ekonomi dan sosial, adalah zakat. Makanya kami angkat pada hari ini keutamaan zakat bagi umat. Mungkin untuk hal ini, definisi zakat saya tidak akan jelaskan lagi, asnafnya pun saya tidak akan jelaskan lagi, ini semua sudah sangat advance, mungkin jauh lebih baik menerangkan. Kemudian urgensinya juga begitu, kita hanya mengingatkan bahwa zakat itu bukan milik kita, itu adalah harta orang lain yang ada di dalam harta kita yang harus kita serahkan. Dan zakat ini perintahnya kita sama-sama mengetahui bahwa selalu dikaitkan dengan sholat. Sampai 82 kali ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat dan selalu dikaitkan dengan perintah sholat. Artinya memang sangat penting. Dan dimensinya pun berbeda, karena dalam zakat ini bukan hanya ada aspek ritual, tetapi juga ada aspek sosial ekonominya. Karena ini adalah salah satu mekanisme pendistribusian kekayaan. Karena di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini potongannya, kai la yakuna dulatam bainal agniya minkum. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Islam tidak menyukai ketimpangan kesejahteraan yang terlampau mendalam. Oleh karena itu, mesti ada mekanisme redistribusian kekayaan. Salah satu, sebenarnya banyak instrumennya, tapi salah satu instrumen Islam, ekonomi Islam dalam pendistribusian kekayaan adalah zakat. Dan ini adalah yang paling asas. Dan tentunya sama-sama kita mengetahui bahwa masalah zakat ini para sahabat sangat tegas. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bahkan memerangi para mukmin yang tidak mau membayar zakat. Saya tidak akan bahas secara detail ini, sudah pada mengetahui. Dan peran zakat ini, seperti disebutkan tadi, bukan hanya ritual, tapi memiliki aspek-aspek ekonomi dan sosial. Pertama, zakat mampu mengurangi kemiskinan. Kedua, zakat dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan distribusi ekonomi. Ketiga, zakat juga bisa mengurangi kesenjangan pendapatan. Yang keempat, zakat juga mempunyai aspek sosial, karena dengan adanya zakat itu, insya Allah dapat mempererat ukhuwah sesama muslim, persaudaraan sesama muslim, dan juga tentunya meningkatkan rasa kemanusiaan. Nah, zakat sendiri pada asalnya itu, karena tadi sudah ada asnaf yang 8 itu, cenderung di asalnya adalah digunakan untuk sosial yang bersifat konsumtif. Tetapi ijtihad para ulama kontemporer juga membolehkan bahwa zakat bisa digunakan sebagai alat pemberdayaan masyarakat, alat empowerment, agar si miskin, fuqara bisa keluar dari garis kemiskinan dan mereka bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Nah, itu salah satu fungsi dari zakat yang bersifat pemberdayaan. Mengenai fungsi zakat secara ritual, kita sama-sama mengetahui zakat adalah penyuci hati, zakat mampu menundukkan hawa nafsu kita, mampu meredam kerakusan diri kita yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga kita memerhatikan saudara-saudara kita yang lain, sehingga akan muncul juga perasaan kasih sayang, perasaan tolong-menolong sesama manusia. Dan juga selain membersihkan jiwa, zakat juga memiliki fungsi sebagai pembersih harta manusia. Nah, ini saya juga tidak akan jelaskan karena pada tahu semua insya Allah, dan fokusnya mungkin tidak di sini karena 15 menit waktunya. Tadi juga sudah dikatakan punya 2 dimensi, ada dimensi ritual, hablum minallah, dan juga sosial dan muamalahnya, yaitu hablum minannas. Nah, ini sudah saya katakan,
Walaupun ijtihad ulama membolehkan sebagian dana zakat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, namun perlu ditegaskan bahwa porsi zakat yang dialokasikan untuk sosial atau konsumtif itu lebih besar, mesti lebih besar dibandingkan untuk pemberdayaan. Tentunya, agar peran zakat tadi itu optimal, diperlukan manajemen zakat yang baik, manajemen zakat yang efisien, yang rapi, serta distribusi yang adil. Dan tentunya, mesti dalam menjalankan pengelolaan zakat itu muncul kesadaran untuk selalu mensucikan hati dari perilaku mencari harta dengan cara yang haram, dengan cara yang sarakah, dan tidak pernah merasa cukup. Jadi, pembayaran zakat ini tidak hanya sekedar ritual yang bersifat tahunan, misalkan, tetapi mesti ada kesan, mesti ada perubahan tingkah laku dengan adanya kita dalam melakukan ibadah zakat ini. Nah, di saat pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang sekarang ini menimpa seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebenarnya instrumen zakat ini mempunyai potensi yang besar dalam membantu pemerintah, mengurangi beban fiskal pemerintah. Kita sama-sama mengetahui, pemerintah terdampak juga, ya. Pajak, penerimaan pajak menurun, kemudian ada beban-beban tambahan sehingga kita pun sudah mulai berhutang lebih banyak, ya, dengan menerbitkan pandemic bond kemarin ini sampai 50 tahun. Kita bisa bayangkan kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini, cucu-cucu kita masih harus menanggung beban hutang itu dengan cara membayar pajak. Nah, sebenarnya instrumen zakat bisa digunakan kalau dioptimalkan untuk mengurangi beban fiskal tersebut. Kenapa? Pertama, kita terkenal, alhamdulillah, Indonesia ini salah satu kelebihan kita diakui dunia sebagai salah satu negara yang paling dermawan di dunia. Jadi ada ranking yang disebut dengan World Giving Index. Jadi semakin pemurah masyarakat suatu negara dalam memberikan sumbangan dan lain-lainnya itu, maka semakin tinggi rankingnya. Dan Indonesia itu berada di posisi teratas. Alhamdulillah, luar biasa. Memang semangat gotong royong kita itu sudah dari awal muncul dan ini diakui dunia. Dan dari World Giving Index itu disebutkan juga bahwa cenderung kedermawanan orang Indonesia itu terkait dengan agama. Ya, contohnya dengan zakat, sedekah, infak, wakaf, dan lain-lain. Dan sebenarnya potensi zakat di Indonesia itu sungguh luar biasa. Di tahun 2019 itu Basnas memperkirakan sekitar 233,84 triliun. Namun realisasinya baru sekitar 4,31% dari potensinya. Bukan berarti tidak pada bayar zakat, tapi bayar zakatnya banyak juga yang secara informal, tidak ke lembaga yang formal, sehingga tidak tercatat. Dan mungkin juga sebagian kita belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat ini. Nah, itu mungkin faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kok potensinya tidak tercapai. Walaupun dari periode 2002 sampai 2019 sebenarnya pertumbuhan koleksi zakat ini cukup baik, yaitu sekitar 36,2%. Nah, kalau kita ukur berdasarkan had kifayah yang dihitung oleh Basnas, yang menghitung 3 juta per keluarga, yaitu 4 orang, yaitu bapak, ibu, 2 anak, atau sekitar 700-an ribu per anggota keluarga. Dengan asumsi sekarang ini berdasarkan data BPS tahun 2019, ada sekitar hampir 25 juta masyarakat miskin sebelum COVID ini, itu berarti sekitar 19 triliun dibutuhkan. Kemudian ada masyarakat rentan miskin. Masyarakat rentan miskin ini ketika sebelum COVID mungkin pendapatan mereka itu jalan, aktivitas ekonomi jalan, sehingga mereka tidak terkategori sebagai masyarakat miskin, di atas garis kemiskinan. Namun karena adanya PSBB, social distancing, dan lain-lainnya, sehingga aktivitas ekonomi mereka terganggu, otomatis pendapatan mereka pun terganggu. Karena mereka pendapatannya terganggu, mereka jatuh dari kategori di atas garis kemiskinan
jatuh ke bawah garis kemiskinan. Dan itu jumlahnya diperkirakan sekitar 53,3 juta menurut data BPS. Kalau dengan asumsi 2 itu, kita membutuhkan per bulan sekitar 60,3 triliun jaminan sosial atau net social security net, ya, social safety net. Nah, jika 30% dari 60,3 triliun itu kita bisa penuhi, yaitu sekitar 18,1 triliun per bulan, atau sekitar 217 triliun per tahun, dengan potensi zakat yang 233,8 triliun tadi, artinya kalau kita bisa mencapai sekitar 93% potensi zakat, insya Allah kebutuhan ini bisa dipenuhi dari dana zakat saja. Nah, ini luar biasa, bisa mengurangi beban negara. Zakat juga otomatis menstimulasi ekonomi. Nah, ketika kaum fuqara dan masakin mendapatkan dana zakat, itu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka akan memiliki permintaan. Mereka akan membuat demand, sehingga permintaannya meningkat. Dengan adanya permintaan yang meningkat, otomatis aktivitas ekonomi berjalan, dan pengusaha juga, produsen juga akan meningkatkan penawaran, karena ada peningkatan permintaan. Dan tadi kita juga sudah diskusikan, ada porsi zakat yang bisa digunakan juga untuk program pemberdayaan. Terutama untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil, UMK. Karena UMK ini di saat krisis ini adalah yang paling terdampak jumlahnya. Dan menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMK ini, usaha mikro dan kecil ini, itu sekitar 98% dari total usaha yang ada di Indonesia. Kalau UMKM 99% lebih. Artinya yang gede-gede itu cuma sekitar 0,01 maksimum atau 0,1% lah maksimum gitu. Jumlah yang besar itu. Dan yang besar-besar itu kebanyakan tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Yang besar-besar itu, perusahaan yang besar itu dimiliki oleh non-muslim kebanyakan. Nah, yang UMK ini, yang 98% ini, kebanyakan pelakunya adalah kaum muslimin. Dan mereka terdampak sekali. Dan kontribusi zakat ini bisa membiayai berbagai program pembangunan. Bahkan menurut UNDP, jumlah potensi zakat ini lebih besar 20 kali lipat dari total bantuan kemanusiaan dunia. Luar biasa, kalau optimalnya. Dan menyadari hal tersebut, pemerintah kita juga sudah menyarankan untuk menyadari bahwa zakat ini penting. Contohnya, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Wapres kita, sudah mengimbau Muslim untuk membayar zakat terlebih dahulu atau dipercepat. Karena mayoritas ulama membolehkannya. Dan itu juga diikuti oleh surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Agama. Nah, kami di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama dengan Basnas dan Kementerian Agama dan LAS dan serta stakeholder zakat yang lain ingin mengusulkan model pengelolaan zakat berbasis wilayah supaya lebih optimal, lebih efisien pengelolaan zakatnya, dan juga mendorong pemerataan dan optimalisasi pendistribusian zakat tersebut. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat berbasis wilayah? Dan insya Allah pilotingnya akan dimulai di Jakarta, karena Jakarta adalah yang paling terdampak dengan COVID-19 ini, yaitu Basnas di level kabupaten, di level atau kota, kemudian mereka membentuk UPZ di level kelurahan, bahkan ada perwakilannya di masjid-masjid, tapi sentranya di kelurahan. UPZ ini lah yang akan melakukan koleksi dan juga pendistribusian. Artinya muzaki yang ada di suatu kelurahan A misalnya, itu disalurkan kepada mustahik yang ada di kelurahan A tersebut. Kecuali kelurahan A tersebut sudah mengalami surplus zakat. Jika surplus zakat terjadi, baru zakat dari kelurahan A tersebut disalurkan ke kelurahan B yang masih dalam satu kecamatan. Begitu juga sebaliknya, jika semua kecamatan itu sudah surplus, baru disalurkan ke kecamatan dalam satu kabupaten. Jadi memang hakikinya zakat itu diperuntukkan di mana kita berada, memperhatikan lingkungan sekitar. Dan ini akan melibatkan
banyak komponen, baik itu paralas, bank syariah, rekening zakatnya akan tentunya di bank syariah maupun di BPD syariah, juga dinas-dinas, camat, kades, lurah, RW, RT akan dilibatkan semuanya. Nah, kenapa ini dianggap baik? Karena kelebihannya pertama mudah mengenali muzaki dan mustahik. Dan kemungkinan seorang mustahik mendapatkan berkali-kali zakat itu menjadi berkurang karena ini desentralisasi, sangat desentralisasi. UPZ di tingkat kelurahan mengenali muzaki dan mustahik, jadi bisa mengenali siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Kemudian responnya menjadi lebih cepat karena radiusnya dekat. Kemudian intensitas dan daya jangkau pelayanan menjadi lebih menyeluruh. Juga memudahkan pemantauan pengembangan penanganan mustahik. Karena kita ingin mustahik itu tidak selamanya menjadi mustahik. Kita ingin mustahik itu insya Allah di tahun depan mereka menjadi muzaki. Dan dengan adanya pengelolaan zakat berbasis wilayah ini, insya Allah kita akan mudah mendapatkan informasi daerah surplus maupun daerah defisit zakat. Sehingga akan bisa melakukan transfer dana ke depannya. Dan tentunya agar optimal, zakat berbasis wilayah itu perlu didorong digitalisasi zakat. Pengumpulan, operasional, penyalurannya, kemudian itu mesti terintegrasi dengan sistem digital. Channel pembayarannya lengkap. Bahkan kami ingin memberitahukan sekarang ini, Link Aja itu sudah punya layanan syariah Link Aja, yang salah satunya didorong oleh KNEKS. Dan sistem zakat berbasis wilayah ini mesti terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di Basnas maupun di Laslas, bahkan terintegrasi dengan data kependudukan, data Dukcapil, supaya lebih akurat. Sehingga tentunya dengan transparansi, dengan pengelolaan tata kelola yang lebih baik, kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat akan lebih tinggi. Terakhir, di samping zakat, instrumen infak dan sedekah ya, itu juga bisa menjadi pelengkap yang dapat menyediakan kebutuhan dasar bagi kelompok yang rentan yang sekarang tengah terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan juga bisa digunakan untuk membelikan APD untuk petugas medis. Dan juga ke depannya kita memikirkan zakat ini juga bisa sedekah ini bisa juga digunakan sebagai qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga bagi membiayai usaha kecil dan mikro atau usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Dan tentunya pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan nanti juga wakaf ya, wakaf tunai itu bisa lebih mudah sekarang ini dengan adanya teknologi. Kita mengenal mobile banking, e-wallet dan lain-lainnya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Semoga apa yang disampaikan ada sedikit manfaatnya. Terima kasih Dr. Sultan. Alhamdulillah kita sudah mendengar secara details hal-hal yang terkait dengan zakat dan bagaimana potensinya untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat umat Islam. Jadi mungkin nanti perlu lagi satu sesi khusus untuk zakat ya, karena tadi tidak lengkap tadi ya. Mungkin kawan-kawan ada yang tertarik dengan zakat ini yang juga bisa dikatakan sebagai long term and short term fiscal instrument. Jadi sangat besar konsep zakat ini, bukan hanya membayar kemudian mendistribusikan, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan itu. Mungkin nanti untuk next session kita bisa buat untuk kita undang narasumber kita lagi, Dr. Sultan Emir. Kemudian untuk kawan-kawan, welcome brothers and sisters yang sudah join di sini. Ada Al-Mukarram Ahmad Musaddad, Al-Ustadz Anwar Awaluddin, kemudian Al-Ustadz Dr. Ihdi Karim, kemudian ada ini lumayan banyak hari ini ya, alhamdulillah, karena daya tariknya sangat kuat mungkin ini ya hari ini. Untuk pertanyaan Pak Dr. Sultan, dari kawan kita di sini, Prof. Iskandar, ya, beliau menanyakan bagaimana target zakat tahun 2020. Kemudian apa strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan zakat? Mungkin bisa dijawab, Pak Dokter.
Untuk target zakat di tahun 2020, datanya saya belum dapatkan dari Basnas, tetapi ada memang juga dampak sedikit terhadap jumlah potensi zakat akibat adanya pandemik COVID-19. Karena dengan adanya pandemik COVID-19 ini, beberapa orang yang dulunya berstatus muzaki, kan karena terdampak, status mereka menjadi mustahik. Sehingga mereka bukannya lagi membayarkan zakat, mereka justru menjadi penerima zakat. Jadi memang ada juga pengurangan potensi zakat di tahun 2020 ini. Tapi tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya yang kalau berdasarkan data dari Basnas di tahun lalu, itu potensinya itu sampai 233 triliun rupiah. Dan realisasinya baru sekitar maksimum 10 triliun. Itu yang tercatat di lembaga formal, yaitu Basnas dan Paralas ya, yang terdaftar di formal. Jadi bukan 200 miliar, mungkin saya agak kurang tahu juga dengan Prof. Datuk Nurul Huda, dari mana beliau 200 miliar, tapi memang pengumpulannya sekitar 8-10 triliun tahun 2009 lalu yang tercatat. Banyak sebenarnya masyarakat kita yang membayar zakat secara informal. Nah, karena mungkin biasanya orang-orang Padang nih, saya ambil contoh. Orang Padang biasanya bayar zakatnya ke kampung halaman. Saya pun sampai sekarang masih ditagih sama orang-orang di kampung gitu. Orang kampung tahu bahwa misalkan ada yang berstatus muzaki, saudara dia akan meminta ke muzaki itu, atau juga sebaliknya muzaki itu akan memberikan kepada mustahik di kampung halamannya. Dan itu tidak tercatat di dalam penghitungan Basnas. Samping itu juga masih banyak ternyata umat Muslim yang belum mengerti tentang zakat ini. Mereka berpikir zakat itu cuma zakat fitr. Jadi bayarnya itu cuma ketika sebelum Lebaran, ya, dan itu doang yang mereka tahu. Mereka kurang mengerti tentang zakat mal. Nah, kesadaran ini perlu kita tingkatkan juga. Dan bahkan mereka pun tidak tahu pentingnya bahwa zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga, mereka juga tidak mengerti. Nah, ini memang perlu sosialisasi. Pemerintah dalam meningkatkan zakat tadi, usulan kami, next adalah pemerintah adalah dengan zakat berbasis wilayah. Itu yang saya terangkan tadi adalah cara untuk meningkatkan penerimaan zakat ke depannya. Di samping itu, Kemenag, Basnas, dan stakeholder lainnya terus melakukan sosialisasi maupun kampanye ke berbagai tempat, termasuk ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Di program Kemenag itu ada yang disebut dengan Zakah and Wakaf Go to Campus. Nah, kalau dulu kita kenal Just Goes to Campus, sekarang kita ada juga Zakah Goes to Campus. Nah, itu programnya Kemenag. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan literasi zakat yang meningkat, tentunya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat itu juga meningkat, insya Allah. Oke, terima kasih Dokter atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Kemudian ada pertanyaan dari Ustadz Irfan, juga lebih kurang sama seperti Ustadz Iskandar tadi, ya. Bagaimana meningkatkan kesadaran pembayaran zakat. Nah, kemudian ya, ada saya lagi. mau menambahkan nih, Ustadz okay. Rafiki. Silakan. Ini mungkin kesempatan yang emas karena saya berada di depan para asatis, para dai yang selalu berdakwah kemana-mana. Saya berharap para asatis dan untuk ikutan dalam kajian-kajiannya itu menyebarluaskan tentang ini, supaya kesadaran masyarakat muncul sehingga mereka berzakat. Dan kalau boleh dianjurkan untuk berzakat melalui lembaga formal supaya bisa dihitung lebih efektivitasnya. Karena kalau dikasih ke lembaga informal, salah satu yang terjadi adalah satu mustahik itu bisa dapat berkali-kali. Ada kejadian di satu tempat mustahik itu dapat 4 kali. Sedangkan mustahik lain tidak dapat sama sekali. Karena banyak yang ngasih ke mereka yang dari informal. Yang formalnya mereka sekali dapatnya. Tapi karena dia dapat dari informal, dia diam aja.
dia nggak akan bilang dia dapat dari informal, sehingga dia dapat lebih. Nah, itu menyebabkan ada kesenjangan sosial dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang perlu kita dakwahkan untuk lebih banyak kajian mengenai hal ini. Oke Ustadz, ada lagi dari kawan kita ini ya, terkait dengan komponen potongan untuk pendapatan dari pegawai. Tadi mungkin sudah jelaskan tadi ya, dari bupati, wali kota, kemudian nanti akan dibuat suatu sistem. Apakah betul Ustadz begitu? Bisa kalau zakat menjadi komponen wajib seperti pajak. Kalau di Malaysia itu, ini satu hal yang mungkin kita bisa belajar dari Malaysia. Kalau di Malaysia itu, zakat itu bisa mengurangi pajak. Artinya misalkan begini, jika kewajiban pajak kita misalnya 20 juta, kemudian kita bisa membuktikan kita telah membayar zakat sebanyak 5 juta, itu otomatis kewajiban pajak kita tinggal 15 juta. Itu di Malaysia. Kalau di Indonesia, baru pada level zakat ini bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kita misalnya yang kena pajak misalnya secara total misalnya 100 juta yang kena pajaknya. Kemudian kita bisa buktikan sudah membayar zakat sebanyak 15 juta. Berarti penghasilan kita yang kena pajak tinggal 85 juta. Itu bedanya. Tentunya yang di Malaysia itu lebih efektif dibandingkan yang di kita. Namun perlu kita dorong kajian-kajian, mungkin Dr. Rafiki bisa menjadi salah satu penelitinya. Apakah jika kebijakan zakat mengurangi pajak itu diterapkan, efeknya terhadap penerimaan pajak gimana? Nah, itu perlu dilihat data di Malaysia. Misalnya dan juga kita lihat kebijakan yang diterapkan pemerintah sekarang ini kan belum juga terlampau lama, baru beberapa tahun yang pemerintah kita terapkan. Apakah setelah zakat merupakan pengurang penghasilan yang kena pajak, itu apakah ada efek terhadap penerimaan zakatnya atau terhadap penerimaan pajaknya? Kalau dibuktikan secara empiris, mungkin itu bisa lebih meyakinkan pemerintah untuk mengubah kebijakan. Nah, itu mungkin tantangan bagi para peneliti ke depannya. Oke, dokter. Saya pun ada baca kemarin itu ya, yang kata guru kita juga, Al-Ustadz Ugi kemarin ya, mengatakan bahwasannya memang masalah kita kenapa tidak membayar kepada lembaga pemerintah, gara-gara persepsi kita kepada pemerintah juga tidak bagus, tidak baik gitu ya. Ya, jadi oleh karena itu makanya masyarakat itu membayarnya masing-masing, Ya, tidak ke pemerintah, gara-gara pemerintah tidak dinilai tidak Islami gitu ya, bukan orang yang nggak Islam, orangnya orang Islam. Kita punya presiden Islam, menteri-menteri Islam, tapi pemerintah tidak Islami, sehingga kita itu tidak percaya dan tidak punya persepsi yang lain terhadap pemerintah. Akhirnya tidak bisa dioptimalkan zakat melalui lembaga yang formal termasuk pemerintah. ya. Gitu. Mungkin itu tantangan yang harus diperbaiki bagi pemerintah, bagi lembaga-lembaga zakat, ya, baik itu Basnas maupun LAS, ya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, tentunya dengan tata kelola yang lebih baik, dengan transparansi, insya Allah akan ini. Dan alhamdulillah sebenarnya sudah meningkat istilahnya prestasi Basnas itu dari tahun ke tahun cukup menggembirakan. Saya tidak bilang sudah sangat sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi dari tahun ke tahun, alhamdulillah saya mau menyampaikan, walaupun saya bukan dari Basnas, tapi saya memberikan berita gembira, Basnas itu terpilih sebagai pengelola zakat terbaik di dunia tahun lalu. Karena dianggap versi dari Cambridge Institute of Islamic Finance. Kan ada beberapa versi. Dan itu dianggap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat jauh lebih baik dibanding sebelumnya, walaupun masih jauh dari potensi. Dan juga mempunyai sistem integrasi yang cukup baik. Tetapi bukan berarti prestasi itu tidak ada yang diperbaiki. Prestasi itu dihargai, tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui lembaga formal. Oke, mungkin kawan-kawan ada yang mau bertanya secara langsung, silakan dihidupkan kembali speakernya supaya bisa langsung bertanya kepada Al-Ustadz Dr. Sultan Emir Hidayat.
Saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz Emir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Masya Allah, kangen juga ini. Betul. Kita sengaja bela-bela ini waktunya nih untuk Jazakumullah khair, Ustaz. sang guru kita nih, Masya Allah. Waduh. Intinya gini Ustaz, ya Alhamdulillah sangat ya panjang lebar keterangan masalah zakat, apalagi antum bergelut di bidang zakat itu ya. Saya pribadi kepengen gitu kita mempromosikan ataupun mensosialisasikan daripada program zakat, entah itu daripada Basnasnya maupun daripada lembaga zakatnya. Kita ambil daripada satu iklan Ustadz. Iklan itu kan karena dia sering diulang-ulang tayangannya sehingga sangat mengena di pemikiran masyarakat, entah itu iklan sampo, sabun, dan sebagainya. Nah, apakah mungkin daripada segala program zakat itu untuk cara sosialisasi ke masyarakat kita seperti iklan gitu Ustaz? Betul. Berkali-kali gitu kan, dipertunjukkan, diperlihatkan tentang program, sehingga tadi unsur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tuh lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya gitu. Karena kan kita sebagai orang yang dipercayakan dalam masyarakat dari sisi keagamaan, penyampaian zakat itu memang masih minim kita untuk membagikan informasi mengenai hakikat zakat yang sebenarnya itu apa. Betul. Gitu. Jadi mohon dibantu daripada program seperti itu. Nah, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz Muhammad Nur Karim. Itu memang benar sekali, setuju sekali saya. Iklan itu berkali-kali itu kan ada namanya subliminal message. Jadi nggak kena keseringan masuk itu secara otomatis nempel di kepala, kemudian menjadi suatu yang selalu teringat dan ini. Nah itu memang harus dilakukan. Nah ini kenapa saya alhamdulillah bersyukur pada hari ini bisa bersilaturahim, berukhuwah dengan para asatis. Sekaligus ingin menyampaikan para asatis, ini kerjaan kita bersama-sama, ini tanggung jawab kita bersama-sama. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang akan bergerak atau las-las bergerak sendiri, tetapi memang bersama-sama. Mari kita hidupkan rukun Islam yang ketiga ini. Mari kita sebarluaskan. Mari kita yakinkan masyarakat, tingkatkan literasi masyarakat terhadap zakat, bahwa zakat itu memang penting. Ini juga menjadi tugas para asatis dan dai. Saya setuju sekali. Dan ini iklan yang efektif. Apalagi sekarang dengan mulai munculnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kajian-kajian. Nah, saya rasa iklan yang terbaik adalah melalui para asatis, melalui para dai. Itu menurut saya. Dan untuk meningkatkan kepercayaan, nah ini juga bagus saya kemudian baca. Tadi makanya perlu adanya transparansi. Nah, transparansi itu bisa diwujudkan jika pengelolaan zakat itu berbasis digital. Sehingga kalau udah berbasis digital, semuanya itu bisa dilihat oleh orang, transparan. Uang masuk, uang keluar itu semua transparan. Jadi tidak kemungkinan untuk disalahgunakannya menjadi lebih kecil. Itu mungkin pendapat saya. Saya kembalikan kembali ke Pak Moderator. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kendala sedikit dengan moderator ya. Silakan Ustadz Rafiki. Ustadz Rafiki sedang ada kendala sedikit. Mungkin saya jawab, ada beberapa pertanyaan di sini. Ya, bisa langsung Ustadz Emir ya. Bisa langsung kalau gitu ya. Ya. Ya ini ada tadi jawaban pertanyaan saya di luar konteks zakat. Kebetulan saya beberapa dari kita juga memiliki kewajiban membayar pajak profesi. Ya kemudian saya bisakah pajak profesi ini kita tanyakan juga. Memang zakat dengan pajak itu berbeda, tetapi di Malaysia tadi saya sebutkan harusnya seperti itu. Zakat bisa mengurangi kewajiban membayar pajak. Nah, kalau pajak itu dari negara itu tidak memperhatikan haul seperti yang kita lihat di
zakat maupun nisabnya ya cara perhitungannya berbeda dan kewajiban itu berbeda. Tetapi kalau di Malaysia untuk menstimulasi orang membayar zakat, itu zakat bisa mengurangi pajak. Yang Bu Sri Rahayu juga saya rasa tentang digitalisasi, jawaban saya tadi sudah bisa menjawab insya Allah. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ihdi Karim Banda Aceh. Masya Allah. Ini teman kelas 1 masa ini lalu kelas. Nih. Mas, jadi ingat masa lalu jadinya nih. Kirain Emir udah lupa sama kita. Kemarin ke Banda Aceh nggak mampir ya. Kemarin cuma ketemu sama siapa namanya, Hafaz Furqani ya. Ya Allah, aneh nggak tahu antum di Aceh. Ya. Wallah. Nggak apa-apa. Jadi begini Pak, ini menarik sebetulnya bahan kajian kita dan betul saya kira kata yang menarik ini yang kemudian memicu peserta hari ini lebih ramai ketimbang hari-hari sebelumnya barangkali. Agak putus-putus atau internet saya yang ini atau suara saya apa kurang jelas jelas terdengar sama saya? oleh teman-teman sekalian? Mungkin lagi hujan ini. Di Sumatera sering hujan ini. Lagi suara saya jelas terdengar ya? Oke. Saya lanjut ya. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Jadi tadi ada yang menarik yang saya garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan Dr. Sultan Emir berkaitan dengan pengelola ya. Ini kan ada pengelola yang terlembagakan atau ada yang tidak terlembaga alias insidental kira-kira begitu. Bagaimana kira-kira lembaga-lembaga pengelola zakat kalau dalam kondisi COVID-19 hari ini harus kemudian dilokalisasi atau dilokalisir, ya, penerimanya terlokalisir. Katakanlah tadi basisnya desa Pak Emir ya. Bagaimana keberadaan dengan lembaga-lembaga yang hari ini sudah ada justru? Itu yang pertama. Di Aceh sendiri misalnya, Aceh itu saya kira Pak Emir juga tahu, para fikih juga tahu. Di Aceh itu ada Baitul Mal, misalnya. Nah ini bagaimana kira-kira, ya memang agak manajemen sedikit ya, koordinasi antara lembaga pengelola dengan katakanlah BKM masjid, atau menasah kalau di Aceh, atau kalau di tempat kita sana mungkin langgar atau apa surau gitu. Itu bagaimana kira-kira mengantisipasi itu. Kemudian tadi ada satu hal juga yang berkaitan dengan ketika tadi sudah tertampung, sudah teridentifikasi mustahiknya, lalu ada kelebihan. Bagaimana kira-kira mekanisme kelebihan itu? Disalurkan kepada siapa? Atau diberikan kepada siapa? Atau dilaksanakan oleh siapa? Saya kira itu penting karena ini dana umat ya. Ini untuk umat dan untuk kesejahteraan umat. Saya kira itu saja barangkali, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Luar biasa Ustadz Ihdi Karim. Saya langsung tadi pas lihat wajah antum langsung ingat masa-masa kita di pondok, Masya Allah, luar biasa. Ya betul sekali apa yang disampaikan Ustadz Ihdi itu. Tadi maksudnya membayar ke lembaga formal kemudian nanti menggunakan zakat berbasis wilayah itu bukan berarti kita akan tiba-tiba meniadakan yang informal yang sekarang ini. Jadi yang informal yang sudah ada, daftarkan menjadi lembaga formal sehingga nanti ketika sudah terintegrasi di dalam sistem itu, siapapun yang membayar melalui lembaga tersebut akan tercatat di dalam sistem. Dan kemudian penyalurannya juga disalurkan ke dalam mustahik yang berada dalam satu desa. Itu pun tercatat di dalam sistem yang transparan itu. Jadi kuncinya juga di dalam sistem itu, sistem digital yang terintegrasi tersebut. Tetapi tidak berarti, bahkan salah satu yang penting itu kan karena memang kita punya banyak Baitul Mal. Kita punya bukan hanya di Aceh apalagi Aceh itu ya. Di provinsi lain juga punya BMT, Baitul Mal wa Tamwil, tetapi fungsi Baitul Malnya itu kurang dimanfaatkan. Sekaranglah saatnya juga BMT para koperasi syariah itu tuh
lebih mengoptimalkan fungsi baitul malnya itu. Karena untuk dua hal. Pertama, saat yang tepat untuk menangani COVID ini. Kedua, para BMT itu sendiri sekarang juga mengalami likuiditas, masalah likuiditas, karena banyak nasabah atau anggota yang menarik simpanannya karena kebutuhan mendesak, income berkurang, sehingga likuiditas BMT itu sendiri pun kurang. Dengan adanya penyaluran dana zakat, pengumpulan dana zakat melalui koperasi syariah, melalui Baitul Mal, itu juga membantu likuiditas mereka. Tetapi mesti terdaftar dalam sistem. Jadi Basnas di sini bukan berarti menjadi merajalela, artinya Basnas hanya membayar zakat melalui Basnas, tidak. Tetapi Basnas sebagai koordinator bisa mewujudkan semua pembayar zakat itu tercatat secara formal, itu aja gitu. Itu tentunya harus melalui sistem yang digital dan terintegrasi tadi. Itu tanggapan saya mungkin Ustadz Idi. Oke, Ustadz Sultan, kita ada Ustadz Nana ada. Sudiana. Saya lagi lupa, Ustadz Rafiki. Gimana yang surplus? Nah tadi, surplus itu, jika terjadi surplus di kelurahan atau di desa A, karena sudah terintegrasi secara digital, nanti surplusnya itu disalurkan kepada desa di satu kecamatan yang sama. Ya, tapi mengalami defisit. Karena kekurangan jumlah muzaki di situ, misalkan. Jumlah mustahik dibanding jumlah muzakinya, banyakkan jumlah mustahiknya. Nah, dan zakat tidak mampu meng-cover semua mustahik. Dan itu kalau dengan digitalisasi, insya Allah lebih transparan dan lebih mudah. Nah, basisnya begitu. Ketika kecamatan sudah terpenuhi, kecamatan yang lain dalam kabupaten yang sama, dan seterusnya. Begitu sistemnya. Oke, Dr. Sultan, kita ada Ustadz Nana Sudiana, Direktur Inisiatif Zakat Indonesia, IZI ya, di sini ya, di grup kita ini sekarang ya. Mungkin Ustadz boleh sharing juga mungkin bagaimana Ustadz? Ya. Ustadz Nana ada di sini? Nggak ada ya? Oke, kalau masih menunggu beliau, pertanyaan dari Olivia ini, dari sister mungkin Dr. Sultan. Ya. Terkait dengan meningkatkan kualitas laporan keuangannya, Basnas. Kalau Basnas provinsi biasanya bagus, tapi Basnas kabupaten banyak yang tidak sesuai dengan undang-undang zakat melaporkannya. Laporan keuangannya setiap 6 bulan sekali ke Basnas provinsi. Karena kabupaten kekurangan sumber daya manusia. Itu bagaimana? Ini memang problem juga, dan ini mesti ditekankan, dan harusnya dengan sistem digital penyiapan laporan keuangan itu lebih mudah. Karena kalau lama itu kan karena tidak digital biasanya. Jika dengan digital otomatis setiap transaksi ada masuk, dia tercatat. Dan ketika kapanpun kita ingin memerlukan data, kalau dia terintegrasi dalam sistem digital bisa ditampilkan secara up to date. Nah, itu mungkin memang proyek zakat berbasis wilayah ini masih belum berjalan, Ibu Olivia. Ini masih menjadi bukan wacana juga, sudah menjadi rencana ini. Rencana KNEKS untuk mengimplementasikannya. Dan pilotingnya kemungkinan akan dilakukan di Jakarta, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ada lagi yang lain, kawan-kawan yang ingin bertanya atau bagaimana? Dari Sister Camilla, ya, bagaimana strategi penghimpunan zakat untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat? Mungkin tadi sudah dibahas juga tadi ya, tapi mungkin ada yang khusus di sini ketika masa pandemi COVID-19. Mungkin ada yang berbeda cara pengumpulannya, Ustaz? Cara pengumpulannya ya berbagai cara, dengan kita mengharapkan sebenarnya sudah terjadi ya, bank-bank syariah pun sudah ikutan, BSM salah satu yang aktif, bukan saya promosi nih, cuma menyebutkan aja, salah satu yang cukup aktif dalam mengkoleksi zakat, infak, ya, sedekah, ya, dan lain-lainnya. Kemudian bank-bank yang lain, bank-bank yang tergabung dalam Asbisindo saya rasa juga aktif.
Cuma mungkin karena saya kebetulan melihat BSM tadi saya sebutkan. Terus digital payment kita sudah punya sekarang, layanan syariah link aja. Nah ini juga sudah akan memudahkan. Ini strategi itu akan memudahkan pengumpulan, karena sekarang kalau ngumpulin pakai uang kas, pertama orang pada di rumah, pada takut, ya kan, keluar. Dan sekarang transaksi cash itu kan dianjurkan untuk dikurangi, karena juga dengan menggunakan cash itu ada kemungkinan dalam uang itu ada virusnya. Jadi memang melalui digital itu bisa lebih efektif, insya Allah. Oke, yang lain ada lagi mungkin yang ingin bertanya dengan Pak Dr. Sultan? Pak Kiai Haji Ahmadi mana nih? Lagi ngapain ini? Dari ketua angkatan kita, Haji Zakaria, mungkin ada yang bertanya? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Dari Brother Nasruddin, Dr. Nasruddin. Ini siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dona. Syekh Dona. Emir, apa kabar? Ya. Emir. Alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu ya. Iya. Lama, 20 tahun ya? Maaf nggak bisa hadir waktu itu Syekh Dona ya. Tapi Ya. saya membacakan doa untuk Bapak Syekh Dona. Ya, alhamdulillah. Saya ya kena keadaan kan, COVID nggak bisa kemana-mana kita. Ya memang, ya pas musibahnya memang pas lagi Meninggal. COVID ini sih ya. Ya Ustadz Emir, mungkin diskusi aja sih ya mengenai kaitan antara zakat dengan COVID-19 ini ya. Sebenarnya sekarang itu kan kita sudah banyak ada bantuan sosial, ada bantuan langsung tunai dan seterusnya ya dari pemerintah. Nah itu sebenarnya dari Basnas sendiri ada nggak sih dia mengalokasikan zakat untuk bansos ini gitu? Dana zakat untuk bansos ini apakah sudah ada? Kadang-kadang kita ngeliat kan, atau mungkin nggak ada publikasi atau gimana gitu kali. Gitu aja sih Ustaz. Jadi gimana sih pemanfaatan zakat untuk bansos zaman sekarang ini yang terkait dengan pandemi corona ini? Kayak gitu aja sih. Ya. Okay. Pertama Basnas, Tadona, dan juga las-las yang lain itu sangat aktif. Bahkan memang mungkin beritanya tadi iklannya harus lebih diperbanyak nih. Iklan itu gunanya dua, untuk supaya menumbuhkan kesadaran zakat, juga supaya orang berprasangka positif. Karena saya hampir, karena mungkin saya di KNEKS, saya mendapatkan informasi itu agak lebih cepat, dan mungkin itu salahnya kurang tersebar ke yang lainnya gitu, sehingga orang jadi tidak begitu mengetahui apa yang dilakukan Basnas. Basnas itu sering berada di terdepan, bahkan mungkin berisiko mereka itu, karena mereka langsung menyalurkan dan segala macam. Saya selalu berkoordinasi juga atau sering berkomunikasi dengan Pak Irfan Syawkibek, Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat Basnas. Itu beliau sering cerita ya sangat sibuk sekarang ini, justru jauh lebih sibuk dibanding kami yang di KNEKS yang di WFH, alhamdulillah gitu kan ya, di rumah. Tapi memang publikasinya harus ditingkatkan, benar kata Ustadz Dona. Dan sebenarnya penting ini dana zakat ini, karena kalau kita bergantung ke jaminan sosial kan, di bantuan-bantuan sosial itu kan akhirnya kan diambil dari APBN, Ustadz Dona. Dengan keadaan sekarang yang usaha mandek, otomatis pajak juga menurun, penerimaan pajak negara menurun, karena ekonomi nggak berjalan. Kan? Penerimaan pajak menurun, artinya pendapatan negara berturun. Sementara pengeluarannya bertambah, karena harus menambah lagi untuk jaminan sosial ini. Walaupun dilakukan penghematan gitu kan. Makanya kan diperlukan anggaran APBD tambahan itu kan sekitar 405,1 triliun. Luar biasa. Ya. Nah, terpaksa ya itu
solusi yang konvensional, ya otomatis berhutang gitu. Makanya pandemic bond diterbitkan. Artinya kan ibaratnya manusia sama negara, kita individu dengan negara ini kan sama aja sebenarnya. Kita punya pendapatan, kita punya pengeluaran. Kalau pengeluaran kita lebih banyak dibandingkan pendapatan, kita harus mencari solusi. Dan salah satu solusi yang cepat itu hutang. Negara juga gitu. Ketika pendapatannya kurang, sementara pengeluarannya itu jauh bertambah dan tidak mencukupi dengan pendapatan yang ada, yang paling cepat adalah hutang gitu. Mereka berhutang. Nah, namun kalau optimalisasi zakat ini bisa dilakukan, kemudian ditunjang oleh sedekah dan lain-lainnya, itu bisa mengurangi itu beban tadi itu, defisit tadi itu bisa dikurangi. Nah, ini fungsi zakat itu tidak langsung menyelesaikan masalah, tidak, tapi mengurangi beban pemerintah. Dan kalau bisa dioptimalkan sampai 233 triliun itu, Ustadz Dona, dari 400 triliun segala macam, setengahnya udah ke cover dari ini. Jadi udah lumayan sekali. Walaupun secara detailnya nanti kan ada yang bilang 405 triliun itu tidak berarti 405 triliun ada permainan counting. Ya itu saya nggak mau touch lah. Nanti diskusinya kemana-mana jadinya. Oke, Ustaz Nasruddin sudah bersedia? Sudah siap-siap dengan senjatanya? Silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz Emir. Waalaikumsalam, Ustaz. Aduh, udah berapa tahun? 20 tahun nggak ketemu ya? Masya Allah, langsung ingat lagi, Ustaz. Ada. Iya, benar-benar excited ini. Oke, tadi saya ingin menindaklanjuti yang tadi diskusi Ustaz Emir. Saya itu kan, saya atau beberapa kawan di antara kita ini kan memiliki kewajiban membayar pajak profesi. Nah, pajak profesi itu menurut saya itu angkanya sangat besar. Pajak profesi kan bersifat progresif dari mulai 5%, 15, 20 sampai 25%. Betul. Nah, tahun 2018 itu bahkan saya pernah angkanya bisa bahkan saya pernah bayar itu sampai 25% progresifnya. Gitu. Awalnya di awal bulan cuma 5%, kemudian di triwulan pertama itu sekitar 15%, tapi di triwulan ketiga itu sampai 20%. Nah, ini saya dan rekan-rekan saya itu banyak mengeluh mengenai kewajiban pajak profesi ini karena angkanya begitu besar. Betul. Zakat saja cuma 2,5%, tapi profesi ini bisa sampai 25% gitu. Betul. Nah, apakah ini sudah ada wacana dari rekan-rekan di pemerintahan atau rekan-rekan yang memiliki akses di pemerintahan supaya pajak profesi ini diperingankan, jangan sampai angkanya seperti sekarang ini gitu, karena sangat membebankan kami sebagai profesional gitu. Ya. Di samping kewajiban kami juga kan sebagai kewajiban kita juga membayar zakat gitu. Nah, ini pajak profesi ini yang menurut saya dan rekan-rekan ini sangat membebankan gitu. Betul. Apalagi di era BPJS. Bukannya kami mengeluh, tapi di era BPJS ini antara tanggung jawab kami sebagai profesional dengan imbalan yang kami terima itu nggak sesuai gitu. Jadi resiko yang kami dapatkan dengan hak resiko yang bisa kita hadapi, resiko yang kita hadapi dengan hak yang kita terima itu nggak seimbang di era BPJS ini. Sedangkan kewajiban pajaknya begitu besar gitu. Dan kami menitipkan mohon diperjuangkan supaya pajak profesi ini bisa diringankan lagi, jangan sampai angkanya progresif sampai 20% gitu. Terima kasih Ustaz Emir. Jazakumullah khair Ustaz Nasruddin. Pertama Ustaz Nasruddin, memang mungkin Ustaz Nasruddin sudah mengetahui ketika sebelum membayar pajak, kalau Ustaz Nasruddin membayar zakatnya melalui lembaga formal, bukti pembayaran zakat itu Ustaz Nasruddin bisa gunakan untuk mengurangi penghasilan atau pendapatan Ustaz yang terkena pajak. Itu Ustaz sudah tahu belum tentang itu? Kebetulan selama ini kan saya bayarnya ini informal terus, ini belum pernah. Mungkin kalau informal tidak bisa. Coba nih. Mungkin kalau boleh saya coba ya. Kalau formal, misalnya melalui Basnas atau melalui las yang formal, itu simpan buktinya itu. Kemudian nanti bisa diajukan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, levelnya belum sampai di Malaysia memang. Kalau di Malaysia bagusnya,
zakat itu mengurangi pajak. Jadi contohnya kewajiban pajak Ustadz Nasruddin 20 juta, bayar zakatnya 5 juta, bayar pajaknya nggak 20 juta lagi, cukup 15 juta. Tapi itu di Malaysia sayangnya. Nah, kalau di Indonesia, misalkan ke penghasilan terkena pajaknya 100 juta, bayar zakatnya misalnya 5 juta, berarti 95 juta penghasilan yang akan terkena pajak. Jadi 100 juta dikurangi 5 juta. Baru level itu belum mengurangi jumlah pajak, baru mengurangi penghasilan terkena pajak. Nah, itu bisa dilakukan, Ustaz. Kalau untuk mengurangi pajak itu memang otoritasnya ada di Kementerian Keuangan, yaitu di Dirjen Pajak. Itu agak susah, tapi kami mungkin yang bisa kami kasih solusi yang mungkin masih di dalam tupoksi KNEKS adalah memberitahu Ustadz tentang tadi itu, Ustadz. Kalau untuk mengurangi pajak kami tidak punya ini. Oke, makasih Ustadz infonya. Ya. Makasih. Ya, nanti mungkin di lain waktu mungkin saya coba bayar secara formal dulu ya supaya angka pajak progresifnya bisa berkurang. Dan langsung ditanyakan Ustadz, langsung ditanyakan dengan Basnas atau lasnya tersebut. Saya dengar nih kan ini bagaimana nih caranya nanti zakat yang saya bayar ini bisa mengurangi. Mereka akan terangkan dengan detail, insya Allah. Ya. Oke, Dr. Sultan, waktu kita sudah sangat mepet ini ya. Terakhir kita mungkin ada doa supaya acara kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita persilakan Al Ustaz Kiai Haji Ahmadi Rojali untuk memimpin doa. Ustaz Ahmadi. Ustaz Ahmadi. Atau sambil menunggu Ustaz Ahmadi, mungkin Dr. Sultan bisa memberikan closing statement, silakan. Mungkin 2 menit. Ya, saya yang pasti bersyukur sekali hari ini bisa bertatap muka walaupun virtual dengan sahabat-sahabat yang pernah memiliki memori yang banyak. 3 tahun saya bersama teman-teman di Darun Najah. Saya berharap insya Allah ukhuwah kita semakin kuat. Saya walaupun mungkin kurang aktif di grup, tapi saya selalu pantau dan saya melihat teman-teman punya semangat yang luar biasa. Ustadz Zakaria, Ustadz Yanuardi, dan lain-lainnya, Ustadz Iskandar, Ustadz Rafiki, dan lain-lainnya, semuanya punya semangat yang luar biasa. Dan saya bangga ternyata teman-teman semua, Masya Allah, di bidang masing-masing itu telah berkiprah dengan baik. Mungkin itu closing statement dari saya, tapi yang penting jangan lupa, mari kita berzakat. Itu yang penting. Oke, terima kasih Pak Dr. Sultan Emir Hidayat. Mungkin doa kita mintakan ke Al-Ustadz Yanuardi Syukur ya untuk membaca doa. Ustadz Ahmadi siap untuk berdoa, sudah disampaikan. Sudah. Ustadz Ahmadi silakan, Ustadz Ahmadi. Ustadz Ahmadi silakan. Mungkin lagi santai nih. Ustadz Ahmadi. Mungkin lagi ada acara ya. Ya, silakan Ustadz Yanuardi. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, Ustadz Emir, Ustadz Rafiki, dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mendengarkan materi yang sangat baik, sangat penting tentang salah satu pokok dalam agama kita, yaitu zakat dari pakarnya. Mudah-mudahan manfaat dari materi ini bisa kita rasakan buat kita semua ya. Dan saya kira ini tidak cukup rasanya kalau cuma 1 jam nih. Mungkin kedepannya kita berharap ada waktu lagi dari Dr. Sultan Emir Hidayat dan Dr. Rafiki dan kawan-kawan lain untuk bisa sharing terkait hal ini.
Baik teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi puasa kita, kemudian wabah-wabah yang ada di negeri kita ini bisa segera diangkat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Indra Syukur. Kita sudah menjelang buka puasa, mungkin 10 menit lagi ya di Jakarta. Kami di Medan masih sejam lagi di sini. Tapi karena waktu sudah terbatas, untuk itu kita tutup acara kita sore hari ini. Adapun untuk besok jangan lupa stay tune, terus kita meriahkan majelis kita setiap sore. Mungkin setiap sore bisa naik terus lagi sampai ke 30 orang, 50 orang mungkin ya. Jadi jangan malu-malu, jangan segan-segan, silakan join di Google Meet kita setiap sore jam 4 sampai jam 5. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, angkatan 22 dan juga angkatan yang lain-lain juga ada mungkin yang join hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, mungkin ada sedikit di sana sini ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.